Hutan di Indonesia yang luasnya mencapai 137 juta hektar merupakan salah satu kekayaan alam bangsa Indonesia. Luas hutan ini setara dengan gabungan luas negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Finlandia. Sekitar 60% adalah kawasan hutan produksi, tempat kegiatan ekstraksi sumber daya hutan berlangsung, baik untuk kayu maupun bukan kayu. Dari ekstraksi sumber daya hutan ini, pemerintah memperoleh pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak. Hampir 90% PNBP sektor kehutanan berasal dari kayu. Terdiri atas 4 komponen, yaitu iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan ganti rugi nilai tegakan. 3 dari 4 jenis pendapatan ini kemudian disalurkan ke provinsi dan kabupaten penghasil melalui skema dana bagi hasil kehutanan. Dana PSDH dan IIUPH dapat digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah secara umum. Hanya dana reboisasi yang penggunaannya dipatok untuk rehabilitasi dan penghijauan lahan. PNBP kayu tersebut saat ini berkisar 2-3 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil dari potensi yang seharusnya diterima. Bandingkan dengan PNBP sektor pertambangan umum misalnya, yang mencapai 24 triliun rupiah pada 2011. Kecilnya PNBP kayu ini lebih disebabkan oleh tingginya potensi kebocoran penerimaan di sektor kehutanan. Kehilangan penerimaan negara dari sektor kehutanan diduga berasal dari 2 celah. Pertama, kayu ilegal. Antara 70 hingga 80% produksi kayu bulat di Indonesia diperkirakan merupakan kayu ilegal. Perkiraan kehilangan penerimaan negara akibat kayu ilegal ini berkisar 30 triliun rupiah per tahun. Kedua, penerimaan kayu legal tidak maksimal. Perhitungan simulasi artikel 33 Indonesia menunjukkan bahwa 70% penerimaan negara dari kayu legal juga hilang. Bila dihitung sederhana, jika saat ini negara hanya menerima 2-3 triliun rupiah per tahun, seharusnya negara menerima lebih dari 40 triliun rupiah per tahun, atau sekitar 110 miliar rupiah per hari. Bayangkan berapa sekolah yang bisa dibangun pemerintah dengan 110 miliar rupiah per hari. Tingginya kehilangan penerimaan negara dan daerah dari sektor kehutanan memerlukan perbaikan tata kelola. Salah satu langkah awal penting adalah memperbaiki mekanisme transparansi pendapatan. Saat ini ada beberapa skema transparansi dengan pelibatan multipihak yang dapat diterapkan di sektor kehutanan. 2 di antaranya adalah skema SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan skema EITI atau Extractive Industries Transparency Initiative. SVLK adalah skema bersifat wajib di Indonesia. Skema ini memastikan agar industri kayu mendapatkan kayu atau sumber bahan baku dengan cara legal. Secara sederhana, SVLK mewajibkan perusahaan memenuhi seluruh kriteria legalitas kayu. Perusahaan lalu diverifikasi oleh lembaga verifikator independen dan dapat dimonitor oleh masyarakat. Terkait kehilangan penerimaan negara, SVLK berpotensi menyelamatkan penerimaan negara akibat pembalakan ilegal apabila diimplementasikan secara tepat. Sementara, EITI adalah skema global yang bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan di sektor industri ekstraktif. Secara sederhana, EITI mewajibkan pemerintah melaporkan penerimaan yang didapat dari perusahaan. Perusahaan juga melaporkan pembayarannya kepada pemerintah, lalu kedua laporan ini dibandingkan dan direkonsiliasi, kemudian dipublikasikan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres nomor 26 tahun 2010 yang menandai kepesertaan Indonesia dalam skema EITI.
Saat ini pelaporan EITI di Indonesia baru mencakup 3 dari 5 sektor ekstraktif, yaitu pertambangan, minyak, dan gas. Sektor kehutanan dan perikanan belum termasuk dalam cakupan EITI. Artikel 33 Indonesia sedang mendorong masuknya sektor kehutanan dalam skema EITI Indonesia tersebut. Sangat strategisnya skema EITI ini sebagai alat transparansi berpotensi besar menyelamatkan negara dari kehilangan pembayaran PNBP dari kayu legal. Mari dukung transparansi penerimaan kehutanan bersama Artikel 33 Indonesia untuk memastikan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.